Saudara, dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, bagi saya sangat menarik ya. Secara khusus karena kuantitatif, kita memaparkan data-data dari hasil penelitian dan umumnya itu tidak bisa dibantah karena kita menguji ya, apakah menguji pengaruh atau menguji hubungan atau hal-hal yang lainnya. Jadi kita itu real apa adanya sesuai dengan penelitian di lapangan. Nah, ini salah satu contoh yang saya lakukan. Kita coba buat ya, membuat sebuah penelitian, mengolah data dari sebuah penelitian, dan namakan proyek ini adalah penelitian satu. Lalu, perhatikan di sini, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ini penelitian satu proyek kita, ini ada double click to import data. Nah, ini klik ini dua kali. Klik, double click to import data. Dah. Nah, baru kemudian kita coba cari datanya ada di mana. Nah, kalau pada bagian ini, data saya itu ada di sini. Ya, di sini. Ini datanya sudah dalam bentuk CSV ya. Jangan dalam bentuk Excel begitu ya. Atau versi yang lain harus CSV berbatas koma. Itu yang bisa dideteksi, yang bisa diolah. Nah, oke, kita cari di sini. Nah, di sini saya tulis disebut di sini ya, ini datanya ya. Oke, data ini sekarang kita tarik ya, kita masukkan, kita import ke Smart PLS. Ini versi 3 yang saya pergunakan. Oke. Nah, ini datanya sudah kelihatan ya. Ini sudah terlihat. Ini sampel size-nya 286. Ya, berarti responden saya dalam penelitian ini sebanyak 286. Nah, indikator yang disampaikan kepada responden itu sebanyak atau sampel sebanyak 81 indikator ya. 81 pernyataan yang disampaikan. Tidak ada yang salah, missingnya nol begitu ya. Sehingga data ini bisa kemudian dianalisis ya. Ini sudah kelihatan di sini ada missingnya semuanya nol, min, median, min, maksimum, lalu kemudian berikutnya ada standar deviasi, lalu ada kurtosis, ada skewness. Nah, kalau di Smart PLS, kurtosis dan skewness ini untuk melihat normalitasnya. Nah, sekalipun memang di Smart PLS begitu ya tidak mewajibkan data harus normal karena dia parametrics. Jadi data yang normal maupun tidak normal itu bisa diolah oleh Smart PLS, bisa diuji. Nah, sekarang kita membuat kerangka penelitiannya. Nah, dalam penelitian ini ada variabel X ya, ini X1, X2, lalu ini X3, ini X3, berarti X-nya ada 3, ya variabel bebasnya 3 atau eksogen kalau dalam Smart PLS disebutnya. Lalu ini Z1, ini variabel mediasi. Z1, lalu Z2 variabel mediasi. Jadi ini ada dua variabel mediasi. Lalu variabel eh, endogennya, endogennya satu ya Y. Nah, ini kemudian sekarang kita membuat kerangka penelitiannya. Nah, kita perhatikan ini X1 ada sebanyak 11 indikator ya, 11. Ini langsung kita namai saja ya supaya ini langsung X1. Nah, oke. Ini X2-nya, X2 sebanyak 14 ya, 14 indikator. Ini supaya tidak bertumpuk kita coba rapikan supaya nanti lebih gampang di ini diidentifikasi, dideteksi ini kita tulis X2. Oke. Lalu ini X3. Nah, X3 itu ada sebanyak 12 indikatornya. Nah, ini kita usahakan ini bisa kita kecilkan ya. Jadi ini bisa dikecilkan. Kita coba lihat. Nah, sebisa mungkin jangan bertumpuk ya supaya nanti lebih mudah begitu ya untuk kemudian mendeteksinya. Ini kita ubah identitasnya menjadi X3. Oke. Sekarang variabel mediasinya.
Ini Z1 ada pernyataan sebanyak 13. Nah, ini langsung kita namai saja Z1. Nah, supaya ini tidak bertumpu, alangkah lebih baik kalau misalnya indikatornya kita taruh di atas top ya. Nah, ini dia berubah posisinya dari di atas. Oke. Lalu Z2. Z2-nya ada sebanyak 19. Ya, ini nah ini mana tadi? Z2. Ini Z2. Ini ada 19 indikator. Nah, ini kita langsung namai saja ya. Z2. Oke, lalu eh, indikatornya kita taruh di bawah saja button. Oke, supaya lebih rapi. Oke ya, usahakan jangan eh, bertindih. Oke. Lalu kemudian sekarang Y-nya. Nah, ini Y ada 12 indikator. 12 indikator. Ini kita ubah namanya rename menjadi Y. Oke, lalu indikatornya kita ubah posisinya ya. Kita taruh di sebelah kanan. Ini ya. Oke. Nah, ini kita kecilkan saja supaya lebih mudah dilihat. Jadi kita bisa melihat secara keseluruhan. Oke. Nah, sekarang kita hubungkan antara variabel laten ini. Ini variabel laten ya. Ini variabel laten, variabel laten, variabel laten. Ya, ini variabel laten yang merah-merah ini. Nah, variabel laten ini harus kita hubungkan. Kliknya caranya begini, connect. Jadi kita akan melakukan pengaruh hubungan langsung. Ya, langsung dari X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Nah, perhatikan ini masih merah ya. Nanti kalau semua udah terkonek, kita ke Y semua, itu nanti pasti akan berubah warnanya jadi hijau. Lalu Z1 terhadap Y, lalu perhatikan terakhirnya, Z2 terhadap Y. Berubah kan? Nah, sudah berubah dia jadi warna apa nih? Warna biru. Nah, karena pada bagian ini kita mau menempatkan Z1 dan Z2 itu sebagai variabel mediasi, maka kita akan hubungkan dari variabel eksogen terhadap variabel mediasi dari Z1 terhadap Z1, X2 terhadap Z1, X3 terhadap Z1. Demikian juga ke Z2. Dari X1 terhadap Z2, X2 terhadap Z2, dan X3 terhadap Z2. Nah, ini sudah terlihat ya seperti ini. Nah, nanti dalam setiap untuk jurnal, kepentingan jurnal atau tugas akhir, ini harus di-save ya, di-save. Jadi pertama sekali ketika membuat kerangka penelitiannya ini langsung di-save ya, disimpan di foto gambar ini ya, karena pasti nanti dosen penguji itu atau dosen pembimbing itu pasti akan meminta biasanya begitu ya. Nah sekarang setelah kemudian terbentuk ini, tugas kita yang pertama adalah kita mau kemudian seperti pada bagian ini ya. Nah ini kalau kita menggunakan aplikasi Smart PLS 3 secara khusus, ada sekarang sudah ada terbaru ya Smart PLS 4. Nah, yang pertama yang kita lakukan, kita harus uji dulu model pengukurannya ini. Ya, kita harus melakukan uji dulu outer modelnya, model pengukurannya. Nah, yang dilakukan dua hal. Yang pertama, kita akan melakukan uji validitas, ini ya, uji validitas. Lalu yang kedua, kita akan melakukan uji reliabilitas. Ini. Nah, uji reliabilitas. Dua hal ini harus terpenuhi. Kalau dua hal ini tidak terpenuhi, maka kita nggak bisa melanjutkan penelitian ini untuk masuk ke inner model. Jadi, dasarnya adalah uji validitas, harus kemudian valid semua item-item yang ada, dan harus reliable, ya, seluruh variabel-variabel yang ada. Nah, ini tadi kan item ya, item daripada kuesioner itu atau pernyataan atau indikator harus valid setiap itemnya. Kalau ini setiap variabelnya harus valid, gitu ya. Oke, sekarang kita kembali ke Smart PLS. Nah, ini sudah ada modelnya. Maka yang kita lakukan adalah kita klik ini, calculate. Nah, sebenarnya kalau menggunakan Smart PLS itu jauh lebih mudah gitu ya. Dan menurut saya juga hasilnya jauh lebih apa ya, ya lebih akurat gitu ya. Apalagi kalau misalnya menguji pengaruh. Karena saya pikir menguji pengaruh itu tidak kita tidak perlu menggunakan regresi ya. Ini langsung prediksi langsung ini ya.
Oke, calculate. Ini klik yang pertama, PLS algorithm, paling atas. Ini ya, PLS algorithm. Nah, di PLS algorithm ini harus klik path, lalu maksimum iterasinya. Bisa kita melakukan iterasi sampai 300 kali. Kalau misalnya ada item-item yang belum valid, kita kemudian bisa hapus, lalu kita uji kembali. Nah, itu ujinya itu bisa sampai kemudian 300 kali. Gitu ya. Ini sudah, lalu klik Start Calculation. Ini ya, saya udah klik. Nah, ketika sudah kita mengklik Start Calculation, maka yang pertama yang harus kita lihat adalah nilai faktor loading. Ini ya, nilai faktor loading. Nah, eh Gozali, bukunya di tahun 2020 mengatakan valid setiap item jika lebih besar dari 0,7. Tetapi yang mengatakan juga pada buku sebelumnya, instrumen yang dalam tahap pengembangan. Nah, ini mungkin ada instrumen-instrumen baru gitu ya. Maka nilai loading vektornya itu cukup 0,5 sampai 0,6. Nah, bagus kalau misalnya masuk ke 0,7. Tapi karena ini masih baru begitu ya, jadi tidak masalah, masih dimungkinkan gitu ya untuk nilai loading vektornya 0,5. Tapi dengan catatan nanti bagian-bagian lain misalnya composite reliability dan juga uji Cronbach alpha, lalu nilai average variance extracted itu terpenuhi ya, terpenuhi. Ya, untuk melihat gampangnya nanti warnanya hijau. Nah, sekarang kita coba lihat hasil dari calculate tadi ya. Calculate untuk kita melihat loading vector. Nah, loading vector ada di mana? Di sini. Klik outer loading. Ya, jangan salah salah ini ya. Outer loading. Nah, oke ya. Sudah terlihat nih. Sudah terlihat ya, sudah terlihat. Jadi bisa kelihatan di sini. Nah, lebih gampangnya adalah kita ekspor saja, ya, ekspor saja. Sebenarnya di sini juga kelihatan. Nah, cuma ini kecil, angkanya berapa? Ini angka-angka itu ada di sini, dari sini. Cuma ini kecil. Kalau diperbesar juga bisa saja seperti ini ya, diperbesar seperti ini. Ini kelihatan nih angka-angka itu diperbesar. Nah, kelihatan angka. Nah, tapi untuk lebih mudah bagi kita, angka-angka tersebut kita ambil saja dari Excelnya ini, ex- export ya to Excel. Oke, lalu kemudian start export ya. Lalu kemudian kita eh, saya sebut sebagai eh, algoritma algo. Nah, ini algo yang pertama sekali, algo satu. Oke, ini algo satu. Nah, sekarang kita tunggu hasilnya. Nah, untuk ini kita hapusnya secara bertahap. Jangan sekaligus dihapus semua. Ya, secara bertahap, karena nanti tujuan akhir kita adalah untuk bisa melihat construct reliability-nya ya. Saya tunjukkan kembali di sini nih. Ini construct reliability and validity. Jadi ini sudah menjadi kayak resumenya lah, gitu lebih gampangnya. Nah, nanti di sini ini kan Cronbach alpha terpenuhi, raw terpenuhi, composite reliability terpenuhi. Tapi FVE-nya ini, FVE-nya belum. Ya, average variance extract. Ini masih ada yang merah. Ya, masih ada yang merah. Baru satu X3 yang terpenuhi. Nah, yang lainnya belum. Nah, ini standarnya nanti. Jadi tidak harus 0,7 ya lo auto loadingnya ya atau loading vektornya tidak harus 0,7. Tadi Gozali mengatakan 0,5 juga dimungkinkan boleh untuk indikator yang dalam tahap pengembangan tapi dengan catatan Cronbach alpha, composite reliability dan FVE-nya terpenuhi. Gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke Excel. Ini tadi Excel hasil dari eh, calculate algorithm. Nah, sekarang kita masuk ke loading vector. Ini, oke. Loading vector, kita bisa kecilin. Nah, lebih mudahnya bagi kita, kita bisa copy saja. Kita copy bagian ini. Kalau tidak mau copy juga sebenarnya tidak masalah juga. Tinggal dikecilkan saja. Nah, ini kan besar ya. Dikecilkan saja. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini. Dikecilkan saja. Oke, dikecilkan. Nah, ini udah kelihatan nih. Sudah mulai kelihatan hasilnya.
Nanti kita coba perhatikan nilai secara khusus yang di bawah 0,5. Nah, tapi tidak langsung kita eh, hapus semua ya yang di bawah 0,5 ya. Kita akan hapus secara bertahap. Ini kurang besar. Oke. Nah, yang pertama yang kita hapus dulu, saya pikir kita hapus yang di bawah 0,2. Oke ya, 0,2. Nah, 0, di bawah 0,2 itu yang pertama adalah kalau di X1 yang di bawah 0,2 tidak ada. Di X2 kita lihat satu-satu ya, di bawah 0,2 tidak ada. Di X3 di bawah 0,2 juga tidak ada. Di X4 di bawah 0,2 juga tidak ada. Di Z di bawah 0,2. Ah, ini ada nih. Ada Z17. Nah, ini kita copy ini supaya nanti tidak salah gitu ya. Jadi kita eh, letakkan saja di sini. Nah, oke. Kita taruh di sini ya. Z17 ini nanti harus dibuang. Ya, harus dibuang. Z17 mana lagi? Ini tadi ya, Z17 lalu Z18 kita copy saja dan Z19. Ini yang tidak valid harus dibuang ya. Ini satu lagi Z19. Oke, kita sudah temukan ya. Lalu kemudian di ini Z. Nah, sekarang di Z2. Z2 di bawah 0,2. Nah, kenapa saya pilih 0,2? Sebenarnya tidak ada ini sih acuan. Ini hanya sekedar karena memang tidak mau dibuang sekaligus di bawah 0,5. Jadi secara bertahap. 0,2 ada lagi tidak. 0,2. Ah, ini ada di bawah satu. Z29. Nah, ini Z29 ya. Oke, Z29. Nah, saya taruh. Nah, sekarang kita akan menghapus dari model Z17, Z18, Z19, dan Z29. Kita kembali ke modelnya. Oke, tadi yang pertama Z17, ini, ini jangan salah ya. Z17, ini select dulu ya. Tadi Z17, kita lihat kembali. Z17, Z18, Z19. Nah, ini harus dibuang karena ini tidak valid. Intinya, kalau misalnya ada item yang didapatkan tidak valid, itu wajib dibuang. Lalu kemudian Z29. Satu lagi ya, Z29. Z2 kan di bawah sini ya. Z29 kita cari. Nih, Z29. Nah, kalau sudah kita temukan itu, sekarang kita calculate kembali. Calculate PLSM algorithm. Nah, ini diklik kembali. Sama, seperti tadi ya. Standarnya sama. Lalu klik start calculation. Nah, kita tunggu hasilnya. Hasil dari, nah, data yang pertama tadi ini harus disimpan ya. Karena ini berguna nanti diminta biasanya oleh dosen penguji atau promotornya ya. Untuk kalau misalnya untuk disertasi. Nah, ini berguna biasanya. Nah, sekarang kita perhatikan untuk hasil dari setelah eh, apa namanya iterasi yang kedua. Nah, ini nah, patokan kita ini construct reliability dan validity. Nah, ini masih baru belum ada berubah ini. Masih banyak yang merah, sementara yang lain sudah hijau. Berarti kita lihat kembali. Tadi kan standar kita adalah eh, di bawah 0,2. Nah, sekarang kita bisa naikkan misalnya di bawah 0,4. Nah, sekarang kita ekspor dulu ya datanya ya. Kita bisa ubah misalnya dengan, nah ini algo satunya tadi kan, sekarang algo 2. Nah, oke, kita akan lihat hasilnya. Tujuan kita paling tidak sekarang adalah supaya terpenuhi semuanya ya. Secara khusus FVE-nya. Ini tadi ya, supaya terpenuhi ini. Semuanya hijau, tidak ada yang merah. Oke, sekarang kita perhatikan. Tetap kembali ke outer loading. Ini ya, outer loading. Karena di sini ada nilai loading vektornya. Nah, ini kita kecilkan kembali supaya tidak supaya lebih mudah melihatnya. Lebih mudah, tidak ada yang terlewatkan. Oke.
Nah, Smart PLS itu menurut saya jauh lebih mudah, gitu, nggak terlalu ribet. Nah, coba karena kita lihat yang di bawah 0,4. Di sini di X1 sudah tidak ada di bawah 0,4, di X2 tidak ada di bawah 0,4 juga, di X3 tidak ada di bawah 0,4, di Y tidak ada di bawah 0,4, di Z1 tidak ada juga di bawah 0,4, di Z2 tidak ada. Kita perhatikan di bawah 0,4 apakah masih ada? Tidak ada. Nah, oke. Kalau tidak ada kita naikkan sekarang. Sekarang di bawah 0,5 ya. Karena tadi kan Ghazali mengatakan untuk instrumen yang dalam tahap pengembangan itu dimungkinkan ya. Jadi minimum 5 loading vektornya. Coba kita lihat. Oh, ini ada satu nih ya. X1 10. Nah, ini nanti kita dihapus untuk iterasi yang kedua. Ini kita tulis di sini. Jangan sampai hilang data-data ini. Karena data-data ini harus kemudian dimasukkan nanti dalam tugas di jurnal atau misalnya di tugas akhirnya. Nah, di bawah 0,5 selanjutnya sini sudah tidak ada. Sini sudah tidak ada juga di bawah 0,5. Di sini kita lihat kembali. Sini juga tidak ada 0,5. Nah, ini masih ada ini. Ini Y. Y1. Nah, ini kita copy. Y1. Nah, kita kembali ke Excel. Ini Y1 tadi ya. Di bawah 0,5. Ini ada lagi Y3. Nah, ini Y3. Copy ya. Jangan sampai salah. Kalau kita salah hapus, ini akan berdampak kepada data kita nanti ya. Di bawah 0,5 ini ada Y6. Ya, ini Y6. Oke. Y6. Ada lagi di bawah 0,5. Ini kan dari 6 ya. Ini sudah tidak ada di sini. Sekarang Z1. Z1 di bawah 0,5 tidak ada. Nah, ini di Z2 11. Ini di bawah 0,5 ya. Z2 11. Kita copy ke sini. Ini data-data ini sekali lagi tidak boleh salah dan jangan hilang. Di bawah 0,5 ini masih ada Z2 14. Oke, Z2 14. Z2 14. Ya, ini lagi Z16. Nah, dalam penelitian seperti begini mesti telaten ya, mesti tekun, sabar, teliti. Ya, jadi tidak perlu diburu-buru. Ya, tidak perlu diburu-buru. Di bawah 0,4 sampai di sini sudah tidak ada. Oh, ini di bawah masih ada. Z28. Z28. Nah, sekali lagi bagian-bagian yang terdeteksi ini di bawah 0,5 harus dihapus. Nah, sekarang kita hapus. X110. Kita kembali ke model X110 dulu. Ini modelnya ada di sini ya. Nah, oke. Kita cari X110. X1 ini X1 ya. Ini X1, ini X10. Nah, udah ketemu. Lalu kemudian berikutnya Y1, Y3, Y6 ya. 136 di Y ya. 136. 136. Kita hapus. Ini 1, ini 3, ini 6. Jadi kita bisa sekaligus ya. Satu dengan menekan kontrol ya. 136. Dah. Lalu kemudian itu Z2-nya 11, 14. Nah, kita pelan-pelan ya supaya teliti ini ya. Z2-nya 11, 14. Z2-nya 11, 14. Ini di bawah ya Z2 ya. Ini kan eh, ini 11, 14. Ini hapus dulu. Tadi 11, 14. 11, ini 11 ya Z. 11 ya, 14. Lalu 16 dan 8. 16 dan 8. Nah, sekali lagi ini harus hati-hati. Ini 16. Ini 8. Yang mana 8? Ini 8. Oke. Nah, setelah kita hapus itu, lalu kita calculate lagi. Jadi kan tadi iterasi bisa sampai 300. Ya, saya sih pikir nggak mungkin lah. Ya mungkin di bawah 10 atau di bawah 5 kali iterasi.
Oke, kita klik. Ini kan ada iterasinya sampai 300 ya kan. Kita tidak sampai 300. Pasti di bawah 5 lah. Start calculation kembali, klik. Oke, kita lihat ini construct reliability-nya sama dan invalidity-nya apakah sudah hijau semua? Semoga ya. Belum berubah juga. Nah, kalau belum berubah enggak apa-apa. Kita lalu lanjutkan kembali, kita cek kembali di outer loading-nya ya. Nilai outer loading-nya kita cek kembali. Oke, ini yang tadi sudah ya. Ini udah ini kita close saja karena eh, data itu penting udah di save ya. Nah, ini yang berikutnya nih. Ini run yang ketiga. Nah, nah ini kita tulis saja algo 3. Kan ini run yang ketiga. Algo jangan salah atau sama ya. Algo 3. Oke. Algo 3 juga sama. Tadi kan di bawah 5 ya. Sekarang yang di bawah 6. Nah, oke, kita kembali ke auto loading. Sekarang kita perhatikan outloading ya, jangan salah kolom. Nah, kita kecilkan kembali kolomnya. Itu lebih mudah bagi kita. Oke, oke, sudah bisa terlihat. Sekarang di bawah 6. Kita cari yang di bawah 6. Ini satu. Nah, ini X6, X16, dan X17. Oke, sekarang kita nggak apa-apa. Kita tulis ini untuk iterasi kita. X16, X17. Itu ya, sudah kedeteksi. X16, X17. Nah, nanti setiap perubahan angka-angka itu akan ini ditampilkan ya, ditampilkan dalam jurnal atau kalau tugas akhir harusnya lebih lengkap lagi supaya ini menjadi bahan dari pertanggungjawaban. Di sini X1 sudah, di X2 kita lihat yang di bawah 0,6. Nah, ini ada X24. Nah, X24, X24. Sekali lagi masih telaten ya, tidak usah buru-buru. Yang di bawah 0,6. Nah, sini sudah nggak ada. Sekarang X3. Yang di bawah 0,6 sudah tidak ada. Di Y. Nah, ada dua. Y2 dan Y4. Ini Y2 dan Y4 ya. Y2 dan Y4. Kita copy. Y2, Y4. Oke. Lalu kemudian kita cari kembali Y2, Y4. Ini sudah di Y sudah tidak ada ya. Sekarang Z1. Apakah ada di bawah 0,6? Ah, ini nih. Ada Z112. Eh, jangan dihapus. Z112. Oke. Sekali lagi mesti sabar. Jadi tidak boleh buru-buru. Ini Z12. Z12. Oke. Kita cek lagi setelah Z12. Ini Z13 sama Z15 sama Z16. 13 tadi ya. 356. 356. Nah, ini kita ubah 356. Nah, ini 6. Oke. Z, ini ya. Z1 tadi ya. Coba cek lagi ya. Betul. Oke. Nah, sekarang ke Z2. Yang di bawah 6 ini satu nih. Z210. Z210. Berikutnya, kita cari lagi yang di bawah 6, 0,6. Nih, 13, 15. Ini 13, 15 ya. Kita tulis di sini. Ini 13, 15. Oke, 13, 15. Kita kembali ke Excel. 13 sampai 15 tadi ya ini. Nah, rupanya 17 juga ya. 17. Oke. Hanya sampai ya sisa satu. 17. Ini kita ubah tuh. Nah, sekarang kita hapus. Mulai dari X1. X1, 6, dan 7. X1, 6, dan 7. Kita kembali ke mode. Ini X1. Ini X1 atas ya. 6 dan 7. Hapus. Sudah. Berikutnya X2.
X24 hanya satu ya yang dihapus. X24 X24 dihapus karena kenapa tidak dihapus? Karena tidak valid. Lalu X Y Y2 dan Y4 hapus dari model. Y2 dan Y4 ini Y2 dan Y4 ini juga dihapus. Lalu kemudian Y2 dan Y4 dihapus. Z Z1 12 2 dua dulu ya. 12 2 jangan buru-buru. 12 2 Z1 12 2 ini dihapus. Mana lagi? 12 2 Z1 Z1 lalu 3 5 6 3 5 6. Oke, 3 5 6 Oke, lalu setelah itu ini kan 3 5 6 Z1 sudah karena Z2. Z2 10 13 Z2 di bawah ya. 10 13 kita pelan-pelan. Z2-nya. Nah, ini 10 13 sudah. Berapa lagi? 10 13 15 17 15. Nah, ini 15 dan 17. Nah, untuk supaya rapi, ini kan jaraknya karena dihapus ada banyak ini. Nah, sekarang kita ini kembali. Nah, kita klik ini kan jadi rapi lagi, dia menyatu kembali. Ini juga begitu. Baik ya. Dia akan menyatu nanti rapi kembali. Left, indikatornya left. Indikatornya juga ini left. Yang atas indikatornya top. Oke, jadikan rapi kembali. Ini saya ada. Oke, sudah. Nah, sekarang setelah kita hapus itu, kita calculate ulang. Nah, jadi ikan sekali lagi iterasinya bisa sampai 300, tapi kan nggak mungkin lah. Ini yang keempat ya, iterasi keempat kita. Klik kembali start calculation. Oke, kita lihat apakah construct reliability dan validity terpenuhi. Nah, udah nambah. Yang tadinya cuma satu, sekarang tambah dua variabel yang terpenuhi. Oke. Nah, ini Serakus kalau perhatikan, yang belum terpenuhi itu X1, X2, dan Z2. Nah, itu Serakus itu yang kita sasar nanti ya. X1, X2, dan Z2. Oke. Ini disimpan dulu. Simpan, lalu sih. Oke. Hasil eh, run yang keempat. Sekarang kita buka kembali atau diekspor. Ini run keempat ya. Ini algo yang keempat. Nah, ini run yang keempat. Sekali lagi data seperti ini jangan hilang ya. Karena ini berhubungan dengan integritas kita sebagai seorang peneliti. Oke, sudah ketemu. Klik kembali outer loading. Nah, ini. Oke, ini outer loading ya. Nah, kita kecilkan supaya lebih mudah untuk membacanya. Nah, sekarang tadi kan sampai yang di bawah 6. Sekarang kita hapus yang di bawah 7. Tapi secara khusus kita fokus saja kepada ini. X1 karena masih merah ini ya, VI-nya. X1, X2 sama Z2. X1, X2 nah, sama Z2. Ini X1 dulu ya. X1 di bawah yang di bawah eh, kita langsung di bawah ini aja ya. Di bawah 6 dulu deh. Di bawah 6. Memang ada satu ini ya. Coba lihat X18 di bawah 6 X18 di bawah 6 X18. Coba lagi yang lainnya. Dia hanya satu sih ya. Lalu sekarang X2-nya. X2-nya di bawah 6. Apakah masih ada? Oh ini, ada ini. X23. Mana lagi di bawah 6? Cuma satu juga ya. Oke. Tidak apa-apa. Kita eh, mesti sabar karena kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Maksudnya hasil yang tepat. Lalu tadi Z2 ya. Z2. Nah, kita lihat di Z2. Ini Z2 yang di bawah 6. Ini ada Z218. Z218. Lalu berikutnya
Yang di bawah 6 lagi ini tadi ya. Lalu kemudian ini Z27. Nah, ini Z27. Nah, sekali lagi kita hapus kembali. Coba kita lihat ya, ini sudah berapa kali iterasinya ini. Kan kelihatan nih. Nah, gitu kan. Jadi sini ya, sudah 4 kali. Nah, sekarang kita hapus X18. X18 kita hapus dari model X18. Ini ya, X18 kita hapus. Lalu berikutnya X23. X23 kita cari X23 ini. Oke. Lalu berikutnya Z218. Z218. Ini Z2 di bawah ya. Z218 ini sama satu lagi tadi ya. Z27. Z27. Kita cari Z27 ini. Nah, kita coba calculate ya. PLS algorithm ya, jangan yang lain. Oke, lalu start calculation. Nah, ada hasilnya ini iterasi yang kelima ya, run yang kelima ya. Kita lihat construct reliability-nya. Apa dan validity-nya apakah terpenuhi atau tidak. Oh, terpenuhi semuanya. Nah, berarti kita hanya bisa melakukan 5 kali run saja itu sudah terpenuhi untuk validitas. Ini kita simpan ya. Ini disimpan, data seperti ini jangan hilang. Ya, jangan hilang. Ini sekali lagi berhubungan dengan integritas kita sebagai seorang peneliti. Oke, sudah terpenuhi untuk eh, dinyatakan valid ya. Sudah terpenuhi untuk dinyatakan valid. Nah, selanjutnya kalau sudah valid, nah ini yang sebelumnya kita tutup aja ya. Ini save. Oke, sekarang yang ini yang lima ya. Ini yang kelima. Nah, oke, ini kita kembali kepada penjelasan tadi ya. Lalu ini nilai EVA-nya lebih besar dari 0,5. Coba kita perhatikan. Apakah sudah? Oh, udah, semuanya di atas 0,5. Makanya ini semuanya jadi hijau. Berarti sudah terpenuhi. Oke, untuk nilai loading factor ini sudah terpenuhi ya. Ini sudah terpenuhi, ini selesai. Sekarang kita masuk ke, ini juga sudah selesai, EVA sudah selesai. Sekarang kita masuk ke uji validitas diskriminan. Ini yang kedua. Nah, untuk validasi diskriminan kita lihat nilai cross-loadingnya. Nah, nilai cross-loading itu harus lebih besar dari nilai cross-loading korelasi dengan konstruk lainnya. Nah, itu kita coba perhatikan ya. Kita perhatikan. Sekarang kita lihat nilai cross-loading. Nah, cross-loading itu ada di sini. Nah, ini. Kliknya di discriminant validity. Sini ya. Lalu ini cross-loading. Nah, cross-loading itu, nah, kalau mau lebih mudah, coba kita lihat di Excel-nya. Kita lihat di Excel-nya ini cross-loading. Mana cross-loading nih? Oke, ini formula Laker. Ini kalau cross-loading ya. Oke, ini kita kecilkan aja. Apakah nanti terpenuhi? Nah, kalau tidak terpenuhi juga sama. Nanti dicari bagian mana yang mesti dibuang, dihapus. Ya, semoga ini langsung bisa terpenuhi. Oke. Nah, sekarang X. Ini X ya. Nah, X1. Nah, ini X1 ya. Maka X1 ini dengan ini, ya, ini ada beberapa ya. Ini saya kasih warna ini ya, X1. Nah, saya ubah warnanya menjadi warna kuning. Nah, nilai-nilai di sini harus lebih tinggi dibanding dengan nilai yang lainnya. Ini maksudnya begitu ya. Ini kan 0,627. Nah, ini harus lebih tinggi, betul terpenuhi. 0,748 terpenuhi. 0,668. Nah, lebih terpenuhi. 0,751 juga begitu. Sampai berakhir terpenuhi. Lalu X2, ini X2 ya. X2, nah kita lihat ini X2 sampai di Oke, X2-nya sampai di mana? X2. X2 relatif sih tadi tidak banyak yang dihapus ya. Nah, ini. Nah, sama juga ini nilai sini ya, nilai hasil ini ya. Nilai hasil dari cross loading pada
item tersebut gitu ya, di variabel tersebut, nilainya harus lebih besar daripada korelasi cross-loading pada konstruk yang lainnya. Jadi harus lebih tinggi. Ini 0,7 lebih tinggi, 0,7 lebih tinggi, 0,6 lebih tinggi. Kita lihat ke bawah pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Terpenuhi semua. Nah, kalau begini kan kita juga lebih ini. Nah, sekarang X3. Mana X3? Ini X3 ya. Ini X3. Nah, kita kasih tanda untuk memudahkan kita nanti. X3 sampai di sini. Nah, ini satu lagi. Oke. Kita cek kembali. Itu satu. 0,6 lebih tinggi, 0,7 lebih tinggi, 0,8 lebih tinggi dari yang lainnya ya. 0,7 juga lebih tinggi, 0,6, 0,7. Nah, ini semua terpenuhi. Oke, sekarang Y. Ini Y ya, Y. Nah, sekarang Y. Nah, ini sampai di sini kita kasih tanda kembali. Juga harus sama, harus lebih tinggi 0,8. Ini lebih tinggi dari 0,3, lebih tinggi ya 0,7, 0,7, 0,8 lebih tinggi. Sekarang Z. Ini kita lihat di atasnya. Ini Z1. Oke, ini Z1. Nah, ini Z1 sampai di sini. Oke. Apakah lebih tinggi? Coba kita lihat 0,6 lebih tinggi dari 0,3. Oke, ini semua terpenuhi. Oke, sekarang Z2. Z2 sampai di bawah. Oke, kita kasih warna kuning kembali. Ini 0,7 lebih tinggi, 0,6 lebih tinggi dibanding yang lain, 0,7, 0,7, 0, terpenuhi. Oke ya. Maka eh, untuk cross-loading ini ya, cross-loading ini dinyatakan terpenuhi. Lalu sekarang nilai HTMT-nya. Nah, kalau mengacu kepada pandangan dari Hensler pada tahun 2015 yang mengatakan bahwa HTMT yang terbaik itu harus di bawah atau lebih kecil dari 0,9. Sekarang kita lihat apakah HTMT-nya di bawah 0,9. Nah, untuk mengetahuinya kita klik ke navigasi. Navigasi. Nah, kita cari sekarang HTMT. HTMT. HTMT, kalau kita lihat kepada ini, ini ada di sini dia. Nah, tadi kan dikatakan di bawah 0,9 ya. Kita kembali lagi ke sini ya. Ini lebih kecil dari 0,9. Nah, coba sekarang kita lihat hasilnya. Oke. Ini 0,5 lebih kecil dari 0,9. 0,5 lebih kecil dari 0,9. 0,5, 0,0. Semuanya 0, di bawah 0,9. Di bawah 0,9. Nah, sekarang kita lihat. Ya, bagian-bagian ini semuanya sudah dinyatakan terpenuhi. Maka untuk tahap apa namanya? Untuk melakukan uji validitas itu sudah terpenuhi. Nah, sudah terpenuhi. Sekarang uji reliabilitasnya. Nah, sekarang kita perhatikan composite reliability-nya. Composite reliability-nya kita perhatikan di sini. Composite reliability. Nah, ini. Ini composite reliability-nya. Ini ya. Nah, itu kriterianya adalah menurut Ghazali tahun 2020 dalam tulisannya itu harus lebih besar dari 0,7. Nah, sekarang kita mau lihat apakah betul di atas 0,7. Ini ya, composite reliability. Semuanya di atas 0,7 ya. Semuanya di atas 0,7. Lalu satu lagi, uji Cronbach alpha. Nah, ini uji Cronbach alpha. Itu juga harus di atas 0,7. Nah, kita perhatikan Cronbach alpha. Ini Cronbachnya. Ini 0,7, 0,8, 0, semuanya di atas 0,7. Maka dengan data ini maka dinyatakan valid dan reliable ya. Maka kesimpulannya valid dan reliable. Nah, kalau udah valid dan reliable, maka penelitian ini dapat dilanjutkan ke inner model. Tapi kalau belum belum misalnya valid dan reliable, tidak boleh lanjut ke inner model karena harus ini dulu terpenuhi. Oke, demikian saudara, rekan-rekan peneliti. Semoga ini bisa membantu saudara untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Kalau saudara butuh diskusi, mau konsultasi, silakan ya melalui kolom komen.
Saya dengan senang hati akan membantu teman-teman semua para peneliti-peneliti untuk jurnal atau juga tugas akhir masing-masing. Oke, thank you. Tetap semangat.